untai penjumlah, ya, rangkaian penjumlah. Rangkaian elektronika itu sering disebut dengan untai, sehingga hari ini kita menggunakan untai penjumlah. Ya, penjumlah ini merupakan fungsi aritmatika yang sangat dasar. Nah, penjumlah ini biasanya kalau kita kan menggunakan prosesor, entah itu microcontroller, entah itu kalkulator atau yang lain. Tetapi prosesor itu kan sebenarnya juga merupakan perangkat keras. Nah, perangkat keras jadi sebenarnya dalam itu juga ada rangkaian elektroniknya. Rangkaian elektronik nanti yang digunakan untuk melakukan penjumlahan. Nah, rangkaian elektronik yang paling sederhana untuk melakukan penjumlahan, nah ini dapat dilihat nanti di gambar 5.1. Nah, ini rangkaian penjumlah yang paling sederhana. Kalau kita lihat di sini, ya di tabel kebenaran ini, ya ada dua bilangan satu bit yang akan dijumlahkan, x dan y. Berarti x ditambah dengan y. 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1 itu 1, 1 tambah 0 juga 1, 1 tambah 1 itu sama dengan 0, tapi bawaannya 1. Bawaan atau carry. Carry itu dalam bahasa Inggrisnya. Hasilnya itu ini, atau disebut dengan sum itu hasil penjumlahan, bawaan itu carry. Nah, jadi 1 tambah 1 itu kan 0 bawaan 1, atau simpanan 1, atau carry 1. Sehingga kalau 1 tambah 1 itu kalau diformat menjadi hasilnya jadi 1 bit ya tetap 0. Tapi kalau diformat 2 bit ya bisa menjadi 1 0. 1 tambah 1, 1 0. Kalau dalam bilangan desimal kan menjadi 2 gitu ya. Nah, ini adalah tabel kebenaran untuk proses penjumlahan. Nah, proses penjumlahan itu dapat dilakukan oleh hardware. Hardware-nya, nah ini menggunakan rangkaian yang cukup sederhana, hanya seperti ini saja. Ini bilangan yang akan dijumlahkan, ini S atau sum atau hasilnya, ini C atau carry atau ini bawaannya. S itu didapat dari fungsi XOR. Ya. XOR itu outputnya akan bernilai 1 jika inputnya berbeda. Outputnya 0 jika inputnya sama. Nah, berarti ini kalau ini dimasukkan ke XOR 00 ya 0, 01 ya 1, 10 ya 0 gitu ya. 11 juga 0. Nah, carry itu bawaannya. Carry itu akan jadi 1 jika inputnya 11. Ini 11, outputnya 1. Selain itu 0. Nah, ini rangkaian untuk menjumlahkan bilangan XY. Tapi dia hanya bisa menjumlahkan 1 bit. Outputnya itu 1 bit dengan carry. Atau kalau outputnya mau menggunakan format 2 bit ya bisa aja. Berarti bit ke 0 itu sum, bit ke 1-nya carry. Nah, rangkaian ini hanya bisa menjumlahkan 1 bit. Nah, makanya disebut dengan penjumlah paruh. Penjumlah paruh atau separuh gitu ya. Artinya dia hanya menjumlahkan 1 bit saja. Ini lambang kotaknya. Jadi nanti kalau ada lambang kotak seperti ini, nah ini merupakan penjumlah paruh. Half adder. Half itu separuh, adder itu penjumlah. Half adder, penjumlah paruh. Inputnya itu dua bilangan 1 bit, outputnya itu bisa 1 bit, ambil S-nya saja, atau 2 bit, berarti S itu bit ke 0, C itu bit ke 1. Nah, ini rangkaian penjumlahan paruh seperti itu. Nah, tapi dalam kenyataan kita kan tidak mungkin kita hanya menjumlahkan bilangan 1 bit saja. Kita nanti mungkin akan menjumlahkan bilangan dengan panjang bit yang lebih dari 1. Contoh, di contoh 5.1. Nah, kita mungkin suatu saat bisa menjumlahkan banyak bilangan seperti ini. Contohnya ini bilangan X yang X dan Y dijumlahkan, hasilnya S. 1 tambah 0, 1, nyimpen 0. 1 tambah 1, 0, nyimpen 1. Simpenannya ditambah sini, 1 tambah 1, tambah 0, 0, nyimpen 1. Simpenan 1, ditambah 1, jadi 0, nyimpen 1, 0 tambah 1 jadi 1. Nah, ini. Nah, kemudian ini satunya turun ke sini. Nah, jadi ini penjumlahan 5 bit. Penjumlahan 5 bit itu menghasilkan hasil penjumlahan juga 5 bit.
Tapi juga bisa hasil 5 bit, tapi ini lebih karena kalau nanti ada carry-nya di sini, ada simpanan satunya di sini, ini bisa menjadi 6 bit. Nah, gitu. Jadi utai penjumlah itu nanti dalam kenyataannya tidak hanya menjumlahkan 1 bit saja, tapi juga bisa menjumlahkan lebih dari 1 bit. Nah, sekarang kalau dilihat format datanya, di bagian bawah itu sudah ada format datanya. Nah, ini format datanya ini ya. Ini bilangan X, bilangan Y, bit ke 0 X, bit ke 0 Y dijumlahkan jadi bit ke 0 hasil atau sum. Bit ke 1 X, bit ke 1 Y ditambahkan, kemudian ditambahkan juga dengan carry. Carry berarti ini bawaan dari sini ya. Carry ke 1 menjadi sum ke 1. Carry yang di sini ini ke sini jadi carry kedua. Jadi carry bit kedua ditambahkan dengan X bit kedua, Y bit kedua, jadi sum bit kedua. Terus sampai sini. Sampai nanti terakhir bit yang tertinggi. Ya. Ini bit yang tertinggi. Ini yang bit tertinggi Y, jadi bit tertinggi sum, carry-nya ke sini. Nah ini. Ini ada carry di sini. Ya. Nah itu formatnya seperti itu. Nah kalau seperti ini berarti kita nanti harus menggunakan tidak bisa lagi menggunakan penjumlah paruh karena hanya menggunakan 1 bit saja. Kita nanti harus menggunakan penjumlah yang bisa menjumlahkan banyak bit. Yang bisa menjumlahkan banyak bit itu penjumlah apa? Itu sering disebut dengan penjumlah penuh atau full adder. Ya, full adder atau penjumlah penuh. Nah, penjumlah penuh itu bagaimana hubungan antara input dengan output? Yaitu di gambar 5.2. Nah, ini 8.2 ya. Nah, ini penjumlah penuh seperti itu. Dua bilangan dijumlahkan X dan Y. Nah, nanti ada carry-nya. X dan Y dijumlahkan. Kalau carry-nya 0, X dan Y dijumlahkan, ya ini output. Ini 0 tambah 0, ya 0. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 0, carry 1. Kalau ada carry-nya nanti ikut dijumlahkan sehingga nanti seakan-akan penjumlahnya itu ada input 3 bilangan, carry, X dan Y. Ini dijumlahkan 1 ya, 1 tambah 0 tambah 0, 1, 1 tambah 0 tambah 1. Ya, berarti ada di sini itu hasilnya 0, carry-nya 1. 1 1 0 sama sum 0, carry 1. 1 tambah 1 tambah 1. Hasilnya 1, carry-nya 0. Nah, ini penjumlah penuh. Kalau mau dibuat rangkaian bagaimana? Nah, kalau ini mau dibuat rangkaian, dulu kita pernah ya, dari tabel kebenaran dirancang rangkaiannya. Nah, masih enggak ini tuh. Udah lama sekali ini ya. Kita punya tabel kebenaran seperti ini, bagaimana rangkaiannya? Nah, untuk membuat rangkaiannya kita bisa menggunakan peta Karnoff. Nah, itu kalau mau dibuat peta Karnoff-nya itu menjadi seperti ini. Nah, ini peta Karnoff-nya ini ya. Ini peta Karnoff-nya. Nanti mungkin sambil diingat-ingat ya peta Karnoff ya. Ini peta Karnoff-nya seperti itu. Kalau mau dibuat rangkaiannya, nah ini jadi seperti ini ya. Nah, ini. Carry itu didapat dari XMY diorkan XMC diorkan YMC. Nah, itu kalau mau dibuat rangkaian ya menjadi rangkaian seperti ini. Nah, ini rangkaian penjumlah penuh seperti ini. Ini rangkaian penjumlah penuh. Ini tadi ya ada yang menggunakan XOR, ada yang menggunakan AND, ini diorkan seperti ini. Jadi sum itu sama dengan XY carry di XOR-kan, kemudian carry itu didapat dari fungsi ini. N masing-masing ini ya, XY, Z, XC gitu ya. Kemudian diorkan. Nah, itu. Tapi kok ini kok agak rumit. Nah, kalau agak rumit kadang-kadang penjumlah penuh juga dapat dibentuk dari penjumlah paruh. Nah, ini penjumlah paruh atau half adder. Kalau kita mempunyai 2 half adder, nah kita bisa membuat atau bisa menggabungkan sehingga menjadi penjumlah penuh. Ini penjumlah paruh, ini penjumlah paruh,
Nah, kalau digabungkan seperti ini jadi penjumlah penuh. Nah, ini rangkaian penjumlah ini seperti itu. Nah, sehingga kalau kita nanti mempunyai apa bilangan yang akan dijumlahkan tapi panjangnya lebih dari 1 bit. Nah, kita bisa menggunakan penjumlah paruh, ya kita bisa menggunakan penjumlah penuh ini yang nanti digabungkan jadi banyak. Seperti di gambar ini. Nah, ini. Ya, data itu kan di format 8 bit. Nah, kalau kita menjumlahkan bilangan 8 bit berarti kita harus punya penjumlah penuh ya 8 bit nih, ada 8 nih. Full adder penjumlah penuh untuk bit ke 0, penjumlah penuh untuk bit ke 1, sampai penjumlah penuh untuk bit ke 7. Nah, ini penjumlah penuh seperti itu. Jadi kalau kita punya 8 bit data, kita harus menggunakan 8 penjumlah penuh, 8 full adder. 8 full adder itu nanti bisa menjadikan kita menjumlahkan bilangan 8 bit. Wah, ternyata rangkaiannya kok rumit ya, Pak ya. Ya, memang untuk menjumlahkan 8 bit itu memang cukup rumit rangkaiannya. Nah, tapi ada IC khusus yang nanti bisa digunakan untuk percobaan adder, yaitu IC 74283. Nah, ini IC 74283 itu penjumlah 4 bit. Nah, ini contohnya ini ya. Ini 4 bit data di sini, A, data B 4 bit, outputnya di sini juga sama-sama 4 bit. Ya, ini A 4 bit, B 4 bit, output juga sama-sama 4 bit. Kalau ini ada input carry, ya ini juga ada carry yang keluar ke sana. Itu rangkaian penjumlah yang paling sederhana itu menggunakan IC 74283. Nah, nanti variasinya bisa menggunakan 74 LS, 74 HC atau 74 HCT gitu. Nah, itu rangkaian penjumlah yang paling sederhana seperti itu. Nah, rangkaian penjumlah itu nanti bisa menjadi, itu merupakan dasar dari operasi matematika yang lain. Dari penjumlahan kita bisa membuat operasi pengurangan. Kalau penjumlahan ya dijumlahkan biasa seperti itu menggunakan IC penjumlah. Kalau pengurangan bagaimana? Ya pengurangan bisa saja. Misalnya A kurangi B. A kurangi B ya berarti A ditambah not B. Nah, itu di gambar yang bawahnya nanti ada di sini. A ditambah dengan dikurangi B sama dengan A not B. Nah, ini. Nah, jadi A ditambah not B, ini ya, kalau kita menggunakan bilangan komplement 2, A kurangi B kan sama dengan A ditambah negatif B. Negatif B itu kan ini dibalik 01-nya tambahkan 1. Nah, ini A ditambah negatif B. Hasilnya sama dengan A kurangi B gitu ya. Nah, tambahan 1 ini dapat dibentuk dengan memberikan carry yang 1 ini. Carry input 1 berarti nanti A tambah not B tambah 1 sama dengan ini hasilnya. Nah, itu operasi pengurangan. Operasi penjumlahan itu merupakan dasar sehingga kalau dia mau digunakan untuk pengurangan, ya tinggal salah satu bilangan dinegasikan. Ya. Nah, operasi penjumlahan juga dapat digunakan untuk membentuk operasi perkalian. Nah, tinggal nanti misalnya ada suatu bilangan dikalikan 3, berarti dia dijumlahkan 3 kali. Ya. Dikalikan 10, berarti dia dijumlahkan 10 kali. Ya. Nah, nanti dapat dikembangkan ada operasi perkalian, ada pembagian, ada kuadrat, ada akar, ada sinus, kosinus. Nah, itu kan sebenarnya kan hanya merupakan ya pengembangan dari operasi penjumlahan tadi itu. Nah, itu. Jadi ini kita mengenal adanya operasi penjumlahan yang dikerjakan oleh hardware. Nah, ini kan 4 bit. Bagaimana kalau 8 bit? Nah, kalau 8 bit ya tinggal didouble aja isinya. Nah, ini contohnya ini. A 8 bit. A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, 8 bit ya. Tambah B 8 bit dari B0 sampai B7. Ya, menggunakan 2 IC penjumlah dihasilkan data 8 bit juga keluarannya. Nah, itu merupakan IC penjumlah yang itu menjadikan dasar nanti bagaimana dibentuknya sebuah mikroprosesor yang dia bisa melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, bagian. Ya,
operasi dasar pada mikroprosesor yang dapat dikerjakan hardware itu adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, sehingga kalau nanti dilakukan operasi itu biasanya itu waktu eksekusinya sangat singkat karena itu dapat dikerjakan langsung oleh hardware. Nah, operasi yang lain itu misalnya ada operasi kuadrat, akar, itu biasanya dikerjakan oleh software. Software itu nanti memanipulasi operasi hardware ya, operasi hardware penjumlahan perkalian itu dikombinasi menjadi akar. Perkalian, penjumlahan, pengurangan itu dikombinasi menjadi akar. Nanti dikombinasi lagi menjadi operasi sinus, menjadi operasi kosinus gitu dan seterusnya seperti itu. Nah, sehingga ini ya kita mengenal rangkaian dasar dulu sebagai rangkaian penjumlah. Yang ini merupakan dasar bagi operasi dari sebuah mikroprosesor. Nah, itu